dari terkasih dalam Kristus dimanapun saat ini berada. Marilah kita mendoakan doa pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Puji syukur nomor 15. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka Mada Bakti 554. Mari kita berdiri. Bermadalah kita meluhurkan Tuhan, sorakan Alleluia. Pujilah martirnya yang gagah perkasa, sorakan Alleluia.
yang merelakan jiwa dan raga demi imannya yang kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita mengawali hari ini. Baik kita yang hadir dalam perayaan Ekaristi maupun yang mengikutinya dari rumah masing-masing. Bersama seluruh umat Allah dalam Satuan Gereja, hari ini kita memperingati Santa Cecilia sebagai perawan dan martir. Berdasarkan legenda kuno, Santa Cecilia adalah seorang gadis Roma yang telah menjadi Kristen, dan sejak kecil ia telah berikrar kepada Allah untuk hidup suci murni dan tidak menikah. Namun ketika sudah dewasa, orang tuanya mempertunangkan dia dengan Valerianus, seorang pemuda yang berhati mulia dan jujur, tetapi masih kafir. Sebagai anak yang mulai beranjak dewasa, ia cukup bijaksana menghadapi ulah orang tuanya. Ia tidak menolak permintaan kedua orang tuanya karena ia yakin bahwa Tuhan yang Maha Kuasa akan membantunya dalam niat-niatnya itu. Ketika hari perkawinannya tiba, ia berdoa dan menyanyikan lagu-lagu rohani. Dan setelah menjadi seorang istri, Cecilia dengan berani berkata kepada suaminya mengenai tekadnya untuk hidup suci itu. Valerianus pun mematuhi apa yang diikrarkan oleh istrinya itu setelah melihat malaikat pelindung yang selalu menjaga Cecilia. Valerianus pun turut menjadi Kristen setelah dibaptis oleh Paus Urbanus. Kedua suami istri ini terus mempertahankan imannya di tengah-tengah penganiayaan terhadap pengikut-pengikut Kristus oleh karena kekaisaran Romawi. Dan setelah suaminya dibunuh, Cecilia pun ikut ditangkap dan disiksa dengan berbagai macam cara. Akhirnya ia pun meninggal sebagai seorang martir Kristus pada tahun 230. Dan dalam abad kelima di Roma didirikan sebuah gereja basilik untuk menghormatinya, dan devosi-devosi rakyat kemudian segera mengangkatnya sebagai pelindung paduan suara dan musik gerejani. Itulah riwayat hidup dari Santa Cecilia. Dan lewat bacaan pada kesempatan ini kita diingatkan supaya kita sungguh-sungguh memberikan hati kita kepada Tuhan apapun pengorbanannya. Maka mari di hadapannya kita hening sejauh mana kita sungguh berikan hati kita kepada Tuhan, mengakui Kristus sebagai Raja kita dalam seluruh kehidupan. Kita hening sejenak. Supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari rendah hati mohon pengampunan dengan berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria,
kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam perayaan Ekaristi pada kesempatan ini, kita bersama dengan keluarga Renike Alimudin bersama anaknya dan cucunya untuk mendoakan 8 tahun berpulangnya ke rumah Bapak pada tanggal 22 November, Bapak Hieronymus Alimudin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau menggembirakan kami dengan peringatan Santa Cecilia pada hari ini. Semoga teladan hidupnya dapat kami ikuti, sehingga kami pun dapat menyatakan karya kasih Kristus Putramu dalam hidup kami para hamba-Mu, untuk berusaha setia, membangun komitmen yang tulus dalam mengikuti Putramu Yesus Kristus, Sang Penyelamat kami. Bersama keluarga kami mempercayakan ke dalam tangan kuasa penyelenggaraan-Mu orang tua Bapak Hieronymus Alimudin yang telah Engkau panggil 8 tahun yang lalu. Semoga dengan belas kasih-Mu dia boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu sebagai buah perjuangan hidup imannya di dalam dunia ini, dan juga seluruh keluarga senantiasa menemukan yang terindah yang terbaik dalam seluruh perjalanan hidupnya. Semuanya ini kami aturkan kepada-Mu melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari Nubuat Daniel. Pada tahun ketiga pemerintah Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem dan mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan juga sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangan Raja Nebukadnezar. Nebukadnezar membawa semuanya itu ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya, dan perkakas-perkakas itu dimasukkannya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu Nebukadnezar bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang muda Israel yang berasal dari keturunan raja atau dari kaum bangsawan. Pemuda-pemuda itu hendaknya tidak bercela, berperawakan baik, memahami berbagai hikmat, berpengetahuan luas, dan mempunyai pengertian tentang ilmu. Pendek kata, hendaknya orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana. Hendaknya mereka diajar tulisan dan bahasa orang Kasim. Dan raja menetapkan bagi mereka jatah makanan setiap hari dari santapan raja, dan jatah minuman dari anggur yang biasa diminum raja. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Tetapi Daniel bertekad untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Maka ia minta kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan diri. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Namun katanya, makanan dan minuman yang telah ditetapkan oleh raja sendiri, aku takut kalau tuanku raja berpendapat bahwa kalian kelihatan kurang sehat
dibandingkan dengan pemuda-pemuda lain yang sebaya dengan kalian. Nanti akulah yang dipersalahkan oleh raja karena kalian. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberi sayur sebagai makanan dan air sebagai minuman. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan pemuda-pemuda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Permintaan Daniel itu dikabulkannya, maka diadakannya percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik, dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua pemuda lain yang telah makan dari santapan raja. Maka selanjutnya, penjenang itu selalu menyisihkan makanan dan minuman yang disediakan bagi mereka dan memberikan sayur kepada mereka. Kepada 4 pemuda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedangkan Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, mereka sekalian harus dibawa menghadap. Maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu menghadap Raja Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka semua. Di antara mereka tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap masalah yang menuntut kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Ternyata mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Mazmur tanggapan dengan refrain, kepadamulah pujian selama segala abad. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau, Tuhan Allah leluhur kami. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah namamu yang mulia dan kudus. Refrain. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau dalam bait-Mu yang mulia dan kudus. Nah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di atas tahta kerajaan-Mu. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau yang mendugai samudra raya. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di bentangan langit. Refrain. Kepadamulah pujian selama segala abad. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjaga-jagalah dan bersiap-siaplah, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Di bait Allah
tatkala mengangkat muka, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Maka Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberikan persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya, bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Merenungkan sedikit bacaan kita pada kesempatan ini, maka kita diingatkan untuk sungguh memberikan diri kita dengan tulus ikhlas. Kalau kita membaca bacaan pertama pada kesempatan ini, di mana kita memperingati Santa Cecilia, lalu kita dengarkan tadi dalam riwayat hidupnya bahwa dia mempunyai tekad yang sungguh untuk hidup suci dan murni. Kesucian dan kemurnian itu lebih pada bagaimana sikap batin kita. Dan mungkin ini sedikit menjadi bahan permenungan, karena dalam riwayatnya itu dikisahkan bahwa akhirnya dia dijodohkan oleh orang tuanya sendiri oleh seorang yang mempunyai juga ketulusan dan mempunyai pengabdian sebenarnya dalam praktek hidup. Hanya dikatakan bahwa dia masih kafir. Nah, pengertian dalam hal ini tentunya ingin untuk memperlihatkan bahwa bagaimanapun juga apa yang diniatkan oleh orang tuanya itu juga akan menjadi pertimbangan bagi Cecilia. Dan akhirnya secara bijak dia tidak mau mengecewakan kedua orang tuanya, lalu menikah dengan orang yang dipilihkan oleh orang tuanya. Dan dengan demikian juga dalam seluruh kehidupan Cecilia, dia tetap yakin bahwa Tuhan akan membantunya dalam seluruh perjalanan hidup. Dan suaminya memahami akan hal itu. Karena memahami, maka dia juga menyerahkan hidupnya, dibaptis dan menjadi anggota gereja, pengikut Kristus. Pada zamannya akhirnya harus dibunuh karena penganiayaan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Mereka berdua, suami istri, dibunuh. Dan sungguh semua itu dilakukan karena ketulusan hatinya. Dikonkretkan dalam bacaan Injil pada kesempatan ini, di mana Yesus memperlihatkan bagaimana buah dari ketulusan itu sungguh akan memberikan kenyamanan di dalam seluruh kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu Yesus tidak menganggap remeh pemberian orang-orang kaya, tetapi sekali lagi kembali diingatkan, jangan sampai hanya karena itu lebih pada diri kita maka kita memberikan. Tetapi yang dituntut adalah sungguh-sungguh pemberian diri kita kepada orang lain yang mungkin kita wujudkan dalam apa yang menjadi hasil usaha jerih payah perjuangan hidup kita. Hanya dengan memberikan secara tulus dan ikhlas, maka hati kita tidak menjadi sakit. Seringkali dalam banyak pengalaman kehidupan kita memberikan sesuatu, tetapi di balik itu lalu mungkin lebih banyak yang jauh lebih kita harapkan, sehingga kita seringkali mengalami banyak kekecewaan. Bahkan cinta kita pun, kita seringkali mengatakan, saya sangat menyayangi dan mencintainya. Tetapi pada saat hati kita terluka sedikit, jauh lebih besar pembalasannya. Ini persis yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kita justru merasa lebih sakit
pada saat pemberian dari diri kita mungkin diabaikan dan tidak diperhatikan oleh orang lain dalam seluruh kehidupan. Memang kita seringkali merasa bahwa itu adalah bagian dari kehidupan kita, dan kalau tidak dihargai maka kita merasa bahwa diri kita, identitas kita dihina. Tetapi kalau kita memberikan yang tulus, maka itu juga yang dikatakan oleh bagian bacaan dalam kehidupan. Apa yang diberikan oleh tangan kananmu tidak usah diketahui oleh tangan kirimu, dan seterusnya, dalam arti dibutuhkan ketulusan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Lalu yang ketiga, kita juga tetap diharapkan selalu punya perhatian bagi orang-orang lain yang sungguh membutuhkan di dalam kehidupan mereka. Bagi yang susah, kita datang untuk menghibur, yang sakit diberikan kekuatan, kemudian yang berkekurangan kalau ada pada diri kita, lalu kita mengulurkan tangan untuk membantunya. Mari kita mohon dalam perayaan ini supaya kita semakin diteguhkan untuk selalu membuka hati kita kepada Tuhan, membuka diri kita, dan kita memberikan yang terbaik. Kalau demikian, maka kita sungguh memilih Yesus Kristus sebagai Raja kita. Dia yang akan menuntun kita. Bagaimana akibatnya kalau kita setia dan taat kepadanya, hanya Tuhan yang tahu, dan dalam kasih-Nya kita mempercayakan seluruh hidup kita. Kita hening sejenak. Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, Engkau memberikan bakat dan talenta kepada kami, maka utus Roh Kudus menguatkan kami, sehingga kami semakin berusaha dengan hati tulus untuk juga menyalurkan bagi orang-orang lain sejauh ada kesempatan bagi kami. Dan dengan demikian kasih dan cinta-Mu juga akan semakin dinikmati oleh orang-orang lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga senantiasa mempercayakan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu saudara-saudari kami yang semakin menjauh dari gereja, dalam seluruh proses perjuangan hidup iman mereka, mungkin dengan hati yang ragu. Semoga Engkau tetap meneguhkan dan menguatkan mereka, sehingga berkat imannya dimilikinya, mereka tetap bersatu dengan Dikau dan mengupayakan persatuan itu juga dalam hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga senantiasa membawa dalam doa-doa kami seluruh sanak keluarga kami yang telah berpulang, terlebih Bapak Hieronymus Alimuddin yang telah Engkau panggil dari tengah-tengah keluarga 8 tahun yang lalu. Semoga dengan belas kasih-Mu Dia boleh beristirahat penuh damai dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Akhirnya kami semua boleh hadir pada kesempatan ini. Kau teguhkan, Kau kuatkan bersama seluruh keluarga, sehingga seluruh peristiwa kehidupan yang kami hadapi akan sentiasa menguatkan kami untuk memperjuangkan hidup sepenuhnya, terlebih di bawah tekanan COVID-19 yang masih merupakan perbincangan dan pertimbangan dunia ini. Semoga dijauhkan dari diri kami, dan akhirnya kami dengan leluasa semakin bersatu dengan Dikau. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus yang juru selamat kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan Ekaristi Kudus. Mada Bakti 230. 230. Dengan haru kita serahkan hidup kita yang tanpa arti. Semoga Tuhan nanti berkenan mewarnai hidup yang mati. Dalam Yesus kita berbakti, hidup kita jadi berarti. Tiada lagi warna yang suram, jiwa raga cerah bersinar.
lagu syukur kita haturkan, dengan hikmat hati berbakti. Semoga Tuhan nanti berkenan memberikan hidup abadi. Marilah berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, sumber kesucian, terimalah tanda pengabdian yang kami unjukkan pada peringatan Santa Cecilia ini. Semoga perjuangan dan cintanya kepadamu menguatkan kami untuk menghadapi segala cobaan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, sebab Engkau dimuliakan dalam pujian para kudus-Mu. Dan apapun yang tercakup dalam sengsara mereka merupakan karya kuasa-Mu yang mengagumkan. Dengan murah hati Engkau mengobarkan iman mereka, memberikan kekuatan untuk tetap tabah, mengaruniakan kemenangan dalam pergulatan mereka dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Oleh karena itu, semua makhluk di surga dan di bumi melakukan nyanyian baru untuk memuji Dikau, dan kami bersama seluruh bala malaikat tak henti-hentinya memuji Dikau dengan berseru, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, berkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku, ya Tuhanku dan Allahku.
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami persembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi. Bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, bersama Santa Cecilia yang kami rayakan hari ini, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, utamanya yang kami doakan pada kesempatan ini, Bapak Hieronymus Alimuddin. Dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selama-lamanya, ketika Engkau menghapus setiap tetes air mata kami, sebab dengan memandang Engkau, ya Allah, kami sebagaimana Engkau ada, kami ada serupa dengan Dikau sepanjang masa dan memuji Engkau tiada henti. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada kami. Dengan pengantaraan Dia dan bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dan persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan,
sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah Tuhan Yesus anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang pada pagi hari ini kutambil bagian dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit
Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromius, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Barang siapa ingin menjadi muridku, hendaklah ia menyangkal diri, memanggul salibnya, dan mengikuti aku. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, santapan suci yang kami sambut ini meneguhkan iman kami untuk setia melayani Engkau. Semoga dengan teladan dan doa Santa Cecilia yang setia mengabdi Engkau dengan jaya dalam derita, kami pun sanggup bertekun dalam kesucian sampai Engkau datang kembali dalam kemuliaan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berpuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian bersama seluruh keluarga dan orang kita bawa dalam doa-doa kita, dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Pergilah dalam mewartakan kebaikan Tuhan. Syukur kepada Allah. Mada Bakti 301. Tuhanku, gembalaku, aku dihantar olehnya di padang rumput menghijau. Tuhanku, gembalaku, tiada aku kekurangan.